Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Ahmad Syarudin dengan NIM K1222069. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Semoga kalian menyaksikan video ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sedikit pun. Baiklah, setelah kalian belajar mengenai teks cerita pendek atau cerpen, pada video ini kalian akan belajar mengenai teks resensi. Apa itu teks resensi? Ada yang tahu mungkin apa itu teks resensi? Atau mungkin ada yang pernah membuatnya waktu di sekolah menengah pertama atau di SMP? Jadi, teks resensi adalah suatu teks yang berisi ulasan atau penilaian atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik buku, film, lagu, maupun karya sastra lain. Tujuan penulisan resensi. Teks resensi bertujuan memberikan gambaran umum tentang isi karya, menilai kelebihan dan kekurangan, serta membantu pembaca menentukan minat terhadap suatu karya. Jadi, semisal kalian mau beli novel, bisa tuh kalian baca resensinya dulu ya. Apakah novel ini bagus untuk kalian? Apakah novel ini cocok untuk kalian ya? Terus kan kalian bisa cek harganya, terus penerbitnya, dan sebagainya. Selain itu juga, teks resensi juga dapat memberikan masukan kepada penulis buku berupa kritik dan saran. Kritik dan sarannya bisa mengkritik atau memberikan saran terhadap penulisannya, terhadap isinya, atau mungkin terhadap alur ceritanya, dan sebagainya. Selain itu, melalui teks resensi, seseorang mampu belajar untuk menghargai suatu karya, berpikir secara kritis, objektif, serta mampu melatih berpendapat secara logis dan sopan. Oke, bagaimana bisa Pak dengan menulis resensi kita mampu melatih berpendapat secara logis dan sopan? Jawabannya ada ketika kalian harus mencari kelebihan dan kekurangan suatu karya. Melalui penilaian kelebihan kekurangan tersebut, kalian akan belajar untuk berpikir secara logis dan sopan dalam mengungkapkan pendapat kalian. Selain itu, setelah kalian berpikir tersebut ya, menilai kelebihan dan kekurangannya, kalian kan nanti akan memberikan masukan berupa kritik dan saran, mungkin kalau ada kepada penulisnya. Kalian juga akan menilai secara objektif, buku ini, karya ini bagus untuk pembaca pada kalangan tersebut atau kalangan yang lain gitu. Ya, selanjutnya adalah struktur resensi. Singkat saja ya. Struktur resensi dibagi menjadi 6. Yang pertama, ada judul resensi. Yang kedua, ada identitas karya. Yang ketiga, pendahuluan. Yang keempat, sinopsis. Yang kelima, isi. Dan yang terakhir, penutup. Judul resensi harus selaras dengan isi yang dibuat. Selain itu, judul resensi harus dibuat menarik. Lalu yang kedua ada identitas karya yang akan diresensi. Identitas karya meliputi judul buku, penerbit, penulis, tahun terbit, jumlah halaman, jenis buku, dan nomor edisi terbit atau biasanya disebut juga dengan ISBN. Selanjutnya ada pendahuluan. Bagian pendahuluan memuat informasi pengarang, karya lain yang pernah ditulis oleh pengarang tersebut, keunikan hasil karya pengarang tersebut, tujuan pengarang menulis karya tersebut, hingga membandingkan buku dengan buku sejenis, baik yang telah ditulis pengarang tersebut atau ditulis oleh pengarang yang lain. Selanjutnya ada sinopsis. Sinopsis berisi ringkasan suatu karya atau buku. Melalui sinopsis, seseorang pembaca dapat tahu garis besar cerita yang sedang dibahas dalam resensi. Oke, selanjutnya ada inti atau isi resensi.
Isi resensi merupakan bagian paling penting dari teks resensi. Pada bagian ini, penulis resensi harus secara objektif memberikan hasil analisis dan pandangan mengenai kelebihan dan kekurangan karya yang diresensi. Bagian terakhir adalah penutup. Bagian penutup berisi alasan mengapa karya atau buku tersebut ditulis dan kepada siapa buku tersebut ditujukan. Bagian penutup juga berisi kalimat bersifat sugestif kepada pembaca. Selain itu, pada bagian penutup juga, kalian dapat memberikan kritik dan saran kepada pengarang. Berikut ini adalah contoh teks resensi ya. Saya mengambil contoh teks resensi ini dari buku Cerdas-Cerdas Bahasa Indonesia halaman 84 sampai 85. Teks resensi ini berjudul mengenai realitas keindonesiaan dalam kumpulan cerpen terbaik Kompas 2016. Ya, setelah kita belajar mengenai teori teks resensi, mari kita langsung praktik. Karena pada tugas sebelumnya saya sudah menyuruh kalian untuk membuat teks cerita pendek secara individu, tugas kalian selanjutnya adalah menulis sebuah resensi dari cerpen yang telah ditulis oleh temanmu. Sebelum menulis resensi, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, pilihlah satu cerita pendek yang ditulis oleh teman sekelasmu untuk menjadi teks resensi. Yang kedua, perhatikan unsur-unsur atau struktur yang harus ada dalam menulis resensi. Yang ketiga, buatlah kerangka teks resensi terlebih dahulu sebelum menulis teks resensi. Yang keempat, gunakan ejaan yang baik dan benar. Yang kelima, jangan lupa untuk dilakukan review atau mengecek kembali teks resensi yang sudah dibuat. Ya, baik. Selanjutnya, setelah kalian membuat teks resensi, persiapkan diri kalian untuk maju presentasi di kelas pada pertemuan yang akan datang atau pertemuan selanjutnya. Jadi setelah membuat teks resensi dari cerita pendek karya teman sekelas kalian, pertemuan selanjutnya kalian harus mempresentasikannya di kelas ya. Secara individu, jangan lupa. Oke, sebelum presentasi, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, persiapkan presentasi kalian ya dengan menguasai materi yang akan dipresentasikan. Materi kalian harus sudah lengkap, terstruktur, dan mudah dipahami oleh orang lain. Seperti contoh, identitas karya, sampaikan identitas karya di awal ya dengan lengkap, seperti judulnya, terus penulisnya, penerbitnya, tahun terbit, dan sebagainya. Sinopsis toh jangan menceritakan keseluruhan cerita, hindari spoiler berlebihan ya. Cukup berikan gambaran umum yang menarik tentang apa isi karya tersebut. Biasanya fokus pada konflik utama atau tema sentral. Oh ya, selanjutnya kalian juga harus mempersiapkan bagaimana cara kalian menyampaikan ketika presentasi. Sampaikan dengan teknik penyampaian yang baik dan benar. Intonasi dan kejelasannya, kontak mata, kalian tidak boleh takut ya, kalian harus menghadap ke depan, gitu kan. Jangan menghadap ke bawah atau jangan banyak menghadap ke atas, atau mungkin jangan ya menghadap ke HP ketika presentasi. Terus jangan lupa gesturnya jangan seperti orang takut, tangannya dimasukin ke kantong celana dan sebagainya. Terus perhatikan alat bantu presentasi atau perhatikan media presentasinya. Jangan terlalu banyak teksnya, terus visualnya yang relevan ya. Jangan materi resensi terus kalian kasih gunung-gunung gitu ya, jangan. Oke. Terus yang terakhir ya, manajemen waktu. Manajemen waktu kalian juga tidak boleh berlebihan, tidak boleh kurang juga. Saya akan memberikan setiap orang ya, itu 10 menit untuk berpresentasi. Oh ya, jangan lupa saya akan menunjuk secara acak, tidak urut presensi, tidak urut dari belakang, dari depan dan sebagainya. Saya akan menunjuk secara acak dan setiap orang punya waktu 10 menit untuk berpresentasi dan bertanya jawab. Totalnya 10 menit ya. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.